Sebanyak 500 kepala keluarga warga Dusun 3 Penampungan Desa Simpang Gambus, Kecamatan 50, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, tuntut PT Sokvindo kembalikan tanah masyarakat seluas 472 hektar. Karena tanah tersebut hingga saat ini masih dikuasai oleh PT Sokvindo sejak tahun 1970. Pernyataan tegas tersebut disampaikan Ruslan selaku Ketua Kelompok Tani didampingi Ramli Saragi, Kamino Ade, M. Saleh, Muksir, dan Rusli sebagai pelaku sejarah pada Minggu 24 Maret pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di area posko Kelompok Tani yang ada di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya Desa Simpang Gambus. Sejarah tanah tersebut bisa beralih ke pihak tangan besi disebabkan pada masa zaman Orde Baru, masyarakat cukup banyak diintimidasi oleh oknum-oknum yang berseragam karena apabila tanah yang diusahakan tidak diserahkan, maka pihaknya dianggap kelompok PKI dan masa itu masih gencar-gencarnya penumpasan G30 SPKI. Sama kita dengar Pak dan kita ketahui bahwasannya masyarakat Simpang Gambus ini lagi mengadakan aksi unjuk rasa ke mana-mana juga Pak yang mengenai tanah perjuangan yang kononnya tanah masyarakat dikuasai oleh PT Sokvindo yang ada di Kabupaten Batubara ini. Sebelum diambil paksa, ini di tahun 1942 ini Jepang kalah perang dengan Belanda, kemudian ditinggal oleh pemerintah Jepang, diserahkan kepada masyarakat untuk mengolah dan menanami lahan yang ada di bumi ini. Jadi setelah tahun 42 maka masyarakat berduyun datang mengolah lahan yang ada di sini sampai tahun 70. Jadi sebelum tahun 70, tahun 68 itu masyarakat udah diintimidasi dan diminta surat-surat kepemilikan daripada masyarakat. Jadi masyarakat ada yang bertahan, kemudian yang tak bertahan itu diintimidasi, kalau tidak mau menyerahkan itu dianggap PKI dikala itu. Karena masyarakat trauma pada tahun 65 itu adalah agresi PKI di Sumatera Utara ini. Jadi tahun 70 masyarakat itu pasrah dan menyerahkanlah surat-surat kepemilikan tersebut. Jadi sebagian masyarakat ada juga yang tidak mau menyerahkan. Sampai sekarang ini ada bukti-bukti surat itu, termasuk yang di papan pengumuman itu. Jadi tahun 70 masyarakat di sini digusur paksa. Tidak ada hati nurani perusahaan PT Sokvindo ini. Betul. Tapi kami juga tidak menyalahkan 100% kepada PT Sokvindo. Di sini termasuk di kala itu dari angkatan bersenjatanya Buterpra. Itulah yang menakut-nakuti masyarakat beserta Dansek waktu itu. Kalau sekarang baru Kopolsek. Jadi masyarakat, orang-orang tua dulu karena takut maka pasrah apa yang akan dilakukan oleh perusahaan. Jadi kami memperjuangkan lahan ini sejak tahun 77 sampai sekarang ini. Kalau kami lihat, niat baik pemerintah memang tidak ada untuk menyelesaikan. Jadi yang sering kami diteror, dipanggil oleh kepolisian. Sementara pihak PT Sokvindo tidak pernah. Pihak kepolisian menanyakan kepada ketua kami, ada alas hak. Sementara PT Sokvindo tidak ada alas hak. Jadi tempoh hari kami pernah mengajukan ukur ulang. Seandainya ukur ulang ini pas HGU 3373,11 hektar itu, kami keluar, kami mundur, legowo kami. Tapi terjadi ukur ulang pada tahun 2022. Terdapat kelebihan 472 hektar untuk perkebunan tanah gambus. 192 hektar, 196 hektar untuk kebun 50. Tapi kami tidak masuk ke ranah 50. Yang kami permasalahan adalah perkebunan tanah gambus. Sejak tahun 70 yang 472 hektar itu di luar HGU.
Jadi sampai hari ini HGUPT Sospindo kosong. Namun pihak kepolisian mengintimidasi kepada masyarakat. Kenapa kok diberdirikan gubuk di situ? Alasan mereka secara perdata memang mereka masih bisa mengolah. Cuman kan heran, undang-undang apa itu? Kan undang-undang menyesatkan. Bisa 1 tahun lagi orang itu PT Sospindo mengolah yang 472 hektar itu. Jadi untuk itulah kami sebagai masyarakat yang berkumpul ini memperjuangkan sejak tahun 77 sampai saat ini. Permasalahan ini bukan hanya di Batubara, tapi udah sampai ke pusat. Kementerian Agraria, ke Watimpres. Udah kami sampaikan. Namun hasilnya masih nihil. Jadi untuk itulah kami akan berjuang terus sampai titik darah penghabisan. Kami akan perjuangkan ini. Jadi Pak, apabila Pak dari pihak pemerintah sendiri tidak juga menggubris dengan aksi-aksi yang telah dilakukan ini, apa yang akan dilakukan oleh masyarakat ini Pak? Akan kami unjuk rasa nanti pada hari Rabu di kantor DPR dan di kantor Bupati. Kalau tidak ditanggapi, kami akan nginap di situ sampai itu dijawab oleh Bupati. Jadinya Pak, harapannya Pak kepada Bupati Kabupaten Batubara ini apa nih Pak? Harapan kepada Bapak Bupati agar secepatnya menyelesaikan permasalahan ini. Jangan dibiarkan. Kami udah 2 bulan kami lebih di sini. Tidak ada instansi pemerintah yang datang untuk menghubungi kami. Bahkan surat udah 3 kali layang. 3 kali kami layangkan surat. Baik itu ke DPRD, baik itu ke BPN, baik itu ke Bupati. Namun sampai hari ini tidak ada jawaban. Untuk itulah maka kami ambil inisiatif. Kami akan unjuk rasa nanti hari Rabu. Apapun yang terjadi di sana, kami sudah siap. Jangan Bupati membiarkan kami nanti bunuh-bunuhan di sini dengan karyawan PT Sospindo. Kami udah siap tempur. Mulai dari sini sampai ke ujung sana. Bukti-bukti di sana termasuk kuburan, ada sumur batu yang udah puluhan tahun di sana. Kulit kerang, kulit kepah, piring-piring pecah pun banyak berserakan di situ. Ini kita lihat ada sumur ini Pak. Ya. Yang informasi kata ini juga pada saat itu milik warga Pak ya. Memang ini milik warga masyarakat yang di sini. Bisa jelaskan ini Pak? Tempo hari, sewaktu pengambilan lahan ini, pertama sekali kepala desa bersama dengan Jupen. Waktu itu ada juru penerangan namanya, yaitu kalau nggak salah saya namanya Amirsah, mengundang masyarakat yang ada di kampung ini supaya kumpul. Namanya dulu ada di Simpang 3 di situ namanya perkumpulan masyarakat. Kemudian disampaikanlah di situ bahwasanya surat-surat kepemilikan Bapak semua tolong dikumpulkan sama kami untuk diperbaharui. Itu kata mereka. Berarti Pak pihak pemerintahan desa meminta surat kepada warga dengan alasan untuk diperbaharui. Untuk diperbaharui. Tapi nyatanya itu diserahkan ke PT Sospindo mungkin. Dijual sama PT Sospindo. Tapi sebagian ada juga yang tidak mau memberikan. Ada beberapa surat yang asli sama kami itu. Sampai sekarang ini. Jadi masyarakat yang kenapa kok diserahkan? Karena masyarakat itu tadi ditakut-takuti, diintimidasi. Jangan ditahan-tahan suratnya. Kalau kalian tahan-tahan nanti kalian PKI. Jadi ada bahasa mengatakan kalau kalian tidak menyerahkan suratnya, kalian adalah PKI. PKI malam. Artinya malam mau diambil. Jadi orang-orang tua dulu ya takut semua. Jadi dimanfaatkan orang itulah dikala itu Buterpra dan Sek dari sekarang kalau Kapolsek dari kepolisian. Kalau sekarang dan Ramil. Mengambil surat tadi Pak ya? Iya. Jadi pernah juga kami unjuk rasa di kebun ini. Pernah kami sampaikan, ini ulah bapak lah tempo hari kami bilang. Jangan gitu, kata Dan Ramil waktu itu. Cuman saya lupa namanya. Jangan gitu. Iya, tapi institusi bapak lah menyebabkan masyarakat menderita sampai sekarang. Maka kami di penampungan ini, yang namanya kampung penampung itu,
tertinggal dari desa-desa lain kami. Tidak ada perkembangan. Anak-anaknya pun tidak ada yang lanjut sekolah. Kenapa? Ya, dua rantai. Apa yang dapat diusahi, apa yang dapat ditanami. Hanya tapak rumah dan kakus. Itu yang ada. Jadi tuan di negerinya sendiri. Iya. Jadi untuk itulah kami sampai hari ini kami tetap perjuangkan sampai ini berhasil dikembalikan kepada kami masyarakat yang tergolong. Kalau boleh tahu Pak, dulu nama kepala desa siapa dulu Pak waktu zaman itu Pak? Ahmad Bahari. Ahmad Bahari Pak ya? Ya. Yang meminta kepada masyarakat surat tadi Pak ya? Iya. Di sini Pak sama-sama kita lihat Pak, ini ada kuburan. Kuburan ini di tengah-tengah desa ini Pak. Ini perkuburan masyarakat Pak ya, dan sampai saat ini Pak ya? Iya. Ceritakan sejarahnya kuburan ini Pak. Ini kuburan masyarakat, inilah kampung dulu. Ini kampung pada tahun 60, sebelum tahun 60 di sini sudah ada kuburan masyarakat menandakan bahwasanya dulu ini kampung. Jadi masyarakat yang di sekitar tanah masyarakat yang di sini sekitar 483 hektar itu masyarakat pada saat itu damai hidupnya di sini. Jadi kalaupun ada yang meninggal di sinilah dikuburkan, dikebumikan. Jadi tidak ada kuburan lain selain daripada ini. Inilah. Jadi sampai hari ini kuburan ini tidak pernah kami kasih dibongkar oleh pihak perusahaan. Karena kenapa? Inilah saksi bisu yang lagi ada sama kami. Adapun yang lain lagi nanti akan kami tunjukkan. Ini kuburan, ini adalah tanah wakaf Haji Idris. Ini Haji Idris itu dulu yang berdomisili di sini. Jadi ini tanah dia yang diwakafkan oleh Haji untuk kuburan masyarakat yang ada di Simpang Gambus, ya terutama di lokasi Tanah Perjuangan. Berarti ini Pak, tanah ini ada awalnya tanah wakaf dari warga Pak ya? Dari masyarakat. Ini. Jadi pihak perusahaan memang dari dulu sudah menginginkan agar kuburan ini dikeluarkan dari lokasi perkebunan. Jadi kami nggak kami kasih. Kenapa? Mereka ingin mengeluarkan agar digali gitu, mengeluarkan artinya tidak di dalam lokasi tanah perkebunan. Berarti pihak kebun pernah juga bolak-balik, iya. Iya, udah berusaha untuk menghilangkan bukti-bukti ini, bukti-bukti kuburan. Jadi kami juga sebagai masyarakat yang teraniaya, yang dulu digarap dan diambil paksa, maka ini kami jaga. Inilah saksi bisu yang ada lagi yang tinggal selain daripada di sana juga ada kulit kepa, kulit kerang, piring, hitu dan sebagainya, ada sumur batu. Itu nanti sama-sama kita lihat nanti. Ini adalah saksi bisu. Bukti paret yang mereka gali dengan alat berat untuk mengeluarkan lokasi perkuburan ini dari areal perkebunan. Tapi pada waktu itu kami masyarakat tidak menginginkan itu dan kami hadang terus. Mereka tetap juga berusaha untuk mengeluarkan kuburan ini dari lokasi Tanah Perjuangan. Ini tetap kami hadang dan kami pertahankan. Sudah bolak-balik mereka. Tapi kami yang namanya masyarakat, inilah salah satunya juga nanti saksi bisu. Parit ini Pak, kapan kira-kira digali oleh kebun Pak? Ini udah lebih kurang 5 tahun 5 tahun yang lalu. Bolak-balik dia melakukan ini. Malam pun, tengah-tengah malam dia bekerja. Tapi alhamdulillah kami tahu, jadi maka kami hadang itu. Dari Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Tim Liputan Markibong, Taruna Global News TV mengabarkan.